Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kembali dapat berjumpa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Terlebih Tuhan, dia sangat bersuka cita berjumpa secara pribadi dengan kasih-kasih Tuhan melalui ibadah online saat ini. GBI Victorious Family Ministry berusaha berupaya untuk terus melayani kekasih Tuhan yang belum sempat hadir dalam ibadah offline. Mungkin kesehatannya, usia yang sudah lanjut dan sebagainya. Mari persiapkan hati seorang saya untuk ibadah online. Kita pasti diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Karena kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan dia berfirman, setiap pagi berkat Tuhan dia siapkan bagi seorang saya yang terbaik. Yang dia akan berikan, dia akan nyatakan, yang akan genapkan bagi kekasih-kasih Tuhan yang mempersiapkan hati Anda yang terbaik, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya kita akan diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Mari kita sama-sama beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Shalom, jemaat Tuhan Victorious Family dimanapun Anda berada. Kita bersyukur buat hari ini, dimana kita boleh memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya percaya bahwa ada hal-hal yang spesial yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita hari-hari ini. Sebab itu mari kita akan berdoa buat ibadah kita hari ini. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Kita akan sembah Tuhan. Tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih buat keberadaan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Sebab Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit. Dan hari ini kami memperingati di mana Engkau naik ke surga. Kami percaya bahwa kami tidak pernah sendiri, ada Roh Kudus yang akan senantiasa menolong setiap hidup kami. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya, biarlah ibadah ini boleh jadi Tuhan Yesus sajalah yang dipermuliakan. Demi nama Yesus, kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab kesukaan Tuhan, itulah kekuatan kami. Haleluya. Hey. Oh. Yang kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Sekali lagi, kita berkumpul. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Oh, kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Katakan, oh, kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Katakan, kekuatanmu, hey, kekuatanku. Oh, angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Benar. Sukacita dari Tuhan itu mendatangkan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kita berkumpul bersama. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan, oh, kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Katakan, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya.
kesukaan Tuhan kekuatanku. Sekali lagi, oh, kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Oh, kekuatanmu, ya, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatan. Sekali lagi, oh Tuhan, kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Kekuatanmu, kekuatanmu, kekuatanku juga, kekuatanku. Angkat suaramu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan kekuatanku. Kesukaan Tuhan, kesukaan Tuhan kekuatanku. Kesukaan, kesukaan Tuhan kekuatanku. Haleluya. Sukacita dari Tuhan itu pasti mendatangkan kekuatan. Amin. Puji Tuhan. Mari nikmati Tuhan kita. Kita menikmati Tuhan hari ini, saudara. Nikmati pribadinya, nikmati hadiratnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami rindu menikmati pribadi-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu, pribadi-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu mata air jernih. Oh, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu. Tak sebanding denganmu, oh, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, ya, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Di setiap waktu Kau berharga, oh, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Dalam kekekalan Kau mulia. Dalam kekekalan Engkau Allah yang paling mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, mari katakan bersama-sama pujian ini. Menikmati pribadi-Mu Tuhan, pribadi-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu mata air jernih, mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, pangkat emas dan perak
tak sebanding denganmu, Yesus. Yesus kekasihku. Nikmati Tuhan, oh menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu, di setiap waktu. Kau berharga, oh menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan, dalam kekekalan. Kau mulia, kau mulia. Sekali lagi mari nikmati hadiratnya, oh menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, oh menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Haleluya. Dalam kekekalan Kau mulia dalam Tuhan. Oh, Kau mulia, Kau mulia. Sekali lagi, oh, dalam kekekalan Kau mulia. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, GBI Victories Family. Tibalah saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita masing-masing di mana Anda berada. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah kami yang hidup. Allah yang sangat mengasihi kami, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Bahkan pencobaan apapun yang kami hadapi, kami percaya dengan iman tidak ada yang melampaui kekuatan kami. Layaklah pujian, sembah, serta ketaatan terangkat melalui hidup ini bagi Engkau Tuhan. Dalam garis ketaatanlah tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami, Roh Kudus berotoritaslah. Sehingga apa yang Tuhan kehendaki di dalam pertumbuhan iman kami itu terjadilah. Dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa, haleluya, amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Saya ulangi, Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Kalau sudah dapat, mari kita sama-sama membaca di tempat kita masing-masing. Bersama-sama dengan saya, kita mulai. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sedemikian jauh firman Tuhan. Jangan lupa, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa arti memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam serta melakukannya. Kita jangan salah tangkap konteks ini. Konteks ini fokusnya bukan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Bukan itu fokusnya. Firman hari ini bukan fokusnya Tuhan menghentikan badai dan gelombang. Bukan itu fokusnya. Fokusnya ialah Tuhan sedang memuridkan murid-muridnya supaya murid-muridnya memiliki pengenalan yang bagus tentang Allah. Sehingga mereka mau berserah diri kepada Tuhan. Percaya penuh dan mentaati Tuhan. Itu konteksnya. Gak ada gunanya terjadi mujizat, tapi kita tetap gak percaya. Gak ada gunanya. 10 orang sakit kusta semuanya sembuh, tapi 9 jauh lebih banyak gak percaya. Karena fokusnya bukan di kesembuhan. Fokusnya adalah supaya mengenal Allah dan mempercayakan hidupnya kepada Allah. Maka ingat, Matius ada 28 pasal. Yang kita baca ini Matius 14. 3 pasal terakhir, pasal 26 sampai pasal 28 itu berkenaan dengan Yesus ditangkap, diadili, disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, menampakkan diri dan kenaikannya ke surga. Berarti pasal 14, lebih dari setengah perjalanan Yesus sudah memuridkan murid-muridnya. Maka wajar Tuhan tingkatkan lagi bagaimana murid-muridnya mengenal dia dengan benar. Lihat konteks berikutnya, ayat 22. Konteksnya apa? Ada keterangan waktu. Apa katanya? Sesudah itu. Berarti perikop ini ada kaitannya dengan perikop sebelumnya. Sesudah itu. Sesudah apa? Perikop sebelumnya, yaitu sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang ini diberikan makan, dimulai dengan ayat 13, juga ada konteks keterangan waktu. Setelah Yesus mendengar berita itu, setelah Yesus. Artinya sebelum perikop itu juga ada berita berkaitan dengan Yohanes Pembaptis dibunuh, yang membuat murid-muridnya yang belum dalam pengenalan akan Tuhan bisa goyang. Maka Yesus ajak mereka ke tempat yang sunyi dan diajarkan di situ. Dan dalam momentum itu Tuhan buat mujizat, 5 roti 2 ikan, makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Itu mujizat spektakuler menurut ukuran manusia. Tapi Tuhan mengendaki percaya dalam konteks mujizat-mujizat
itu bisa dangkal pemahamannya. Tapi kalau percaya di tengah kesulitan, di tengah tantangan, kejadian-kejadian yang gak sesuai yang kita pikirkan terjadi, tetap percaya, itu percaya sejati. Makanya jemaat yang saya dikasih Tuhan, wabah pandemi COVID-19 fokusnya bukan supaya cepat atau lambat selesai. Bukan. Makanya nggak usah doa puasa supaya cepat berhenti. Nggak usah, gagal fokus kita. Itu sama dengan orang nggak percaya juga. Apalagi doa puasa supaya jangan berhenti. Itu juga salah besar. Tapi fokus kita, COVID-19, cepat atau lambat, milikilah tingkat pengenalan akan Tuhan. Cepat atau lambat, tetap jangan goyah. Dan memiliki penyerahan total kepada Tuhan. Dan ini momentum. Karena sifatnya ini mendunia. Ini momentum orang Kristen. Bisa beraktualisasi. Beda dengan orang gak percaya. Malah saya bilang sama jemaat-jemaat. Biarpun kesulitan ekonomi. Tetap kita jadi berkat. Makanya di jemaat-jemaat harus ada sikap menolong. Sama seperti Yesus bicara kepada murid-muridnya pada bagian-bagian terakhir kitab Injil. Pelajaran yang mulia. Diajak ke bait Allah. Ada orang kasih persembahan. Tiba janda miskin memberi. Tuhan Yesus langsung kata apa? Lihat. Ibu itu memberikan dari segala kekurangannya. Apapun kesulitan kita, jemaat GBI Victoris Family, jangan berhenti jadi berkat. Apapun kesulitan kita. Beras kita 3 kilo, tetangga kita nggak punya beras, bagikan. Di tengah-tengah kesulitan tetap kita menyatakan kehidupan rohani yang benar. Itu tujuan Tuhan. Maka di situ kita baru mengerti apa yang gak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan. Baru kita lihat pertolongan-pertolongan. Asal kita taat. Makanya Tuhan mengajak murid-muridnya untuk melihat bagaimana percaya sebenarnya. Percaya sebenarnya justru di tengah-tengah kesulitan. Lihat ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Ada unsur sengaja. Disuruh pergi. Kan Yesus tadinya satu perahu. Nah Yesus naik perahu apa dong? Disuruh pergi. Dan Yesus berdiam, dia berdoa sendiri. Kesesuaian dan konteks kita ngerti. Yakinlah doanya supaya murid-muridnya boleh mengalami proses mengenal Tuhan lebih benar lagi. Yaitu apa? Kalau kita lihat lebih kurang dari keterangan waktu yang kita baca perikop-perikop ini, lebih kurang jam 8 malam. Itu perahu murid-muridnya beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jemaat kalau tahu di Danau Tiberias itu kalau ada angin sakal itu mengalami kegoncangan mengerikan. Dan goncangannya tidak beratur, bukan kiri kanan. Kiri kanan muka belakang, kiri kanan enggak beratur. Itu mencekam. Dan ketika kegoncangan itu terjadi, Yesus datang sekitar jam 3 malam. Kebayang enggak saudara? Dari jam 8 malam sampai jam 3 dini hari kegoncangan itu. Lebih kurang berapa jam? Ya, 7 jam. Itu mereka bisa pusing, mual, dan muntah. Seolah-olah Tuhan lagi bicara. Orang percaya Yesus itu bukan sesuatu waktu mengalami yang enak saja. Bukan soal makan minum. Tapi ketaatan, kesetiaan sekalipun. Walaupun bagaimanapun. Itu yang Tuhan kehendaki. Maka ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, apa yang terjadi? Mereka bilang itu hantu. Berarti tingkat kualitas pengenalan mereka sama Tuhan sangat tipis. Itu hantu. Kalau saya ajak sedikit
Intermezzo, hantu dengan Tuhan kan suku kata terbalik. Saya pernah jadi dosen musik, saya bilang kalau ngarang lagu kata Tuhan harus kata tu, itu notasi penekanan lebih keras. Tuhan, Tuhan, Tuhan harus di tu. Kalau di han lebih keras itu bisa salah. Tuhan, 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 itu bisa salah. Artinya secara etika praktis orang seringkali kalau nggak memiliki tingkat pengenalan akan Tuhan dengan benar, Tuhan disangka hantu, hantu disangka Tuhan. Itu bahayanya kalau jemaat lebih terfokus pada mujizat daripada pemuritan. Itu bahaya jemaat kalau lebih suka mujizat-mujizat daripada sangkal diri dan pikul salib. Tidak salah kalau Anda mengalami mujizat, tapi jangan fokus di situ. Karena ikut Yesus itu lebih sering kita alami hal yang gak cocok daripada cocok. Makanya sangkal diri pikul salib, tingkat pengenalan akan Tuhan lebih indah. Seorang bapak merokok, ditegur istrinya, "Papa jangan merokok, itu gak baik." Kan bagus istri menegur merokok, yang merokok. Jemaat sekalian yang di rumah, kalau Anda merokok, istri Anda masih menegur, itu bagus. Tapi banyak suami istri menegur yang bagus, dianggapnya jahat. Apa dia bilang? Diam loh, setan loh. Dia bilang istrinya setan. Padahal istrinya menyuruh, berhenti merokok, jangan merokok. Begitu bapak ini pengen merokok nggak ada duit, terbalik toh. Begitu dia mau merokok nggak ada duit, dia keluar sambil pusing nggak ada duit untuk beli rokok. Nongol temannya, "Lo nggak ngerokok lo?" "Gua nggak ada duit, nggak ada rokok." Nih, dikasih temennya dia rokok. Dia bilang apa? "Puji Tuhan, Tuhan itu baik." Kan terbalik. Yang baik dia bilang setan, yang tidak baik dia bilang puji Tuhan. Itu akan terjadi pada diri kita kalau kita nanggung-nanggung percaya. Tuhan mau mendidik. Tuhan itu luar biasa penuh kasih. Biarpun mereka anggap Yesus hantu, Yesus dengan kasih kesabaran berkata apa? Ayat 27. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sabar sekali Tuhan. Untunglah saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan mungkin saya bilang, "Terbalik aja lu perahu, gue Tuhan lu bilang hantu." Tuhan itu sabar sekali. Dalam perjalanan rohani saya enggak mulus. Tapi Tuhan sabar sekali mendidik. Kalau tahun ini saya 39 tahun jadi hamba Tuhan, itu dalam kasih kesabaran Tuhan. Bukan karena kebaikan saya, bukan karena kesalehan saya. Kasih kesabaran Tuhan. Percayalah jemaat dimanapun Anda berada. Ikutilah tuntunan Tuhan. Akhirnya apa? Petrus dengan berani berkata, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Maka Yesus berkata, "Datanglah. Kalau kau percaya penuh, datanglah." Dan kita lihat akhirnya Petrus sempat berjalan di atas air. Sepakat tidak? Sempat. Tapi apa terjadi? Menunjukkan belum sungguh-sungguh percaya. Apa yang terjadi? Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Arti dia rasakan tiupan angin berarti dia lebih terganggu oleh tiupan angin daripada dipengaruhi Tuhan. Dia lebih dikendalikan situasi daripada Tuhan yang menyuruh jalan. Ini menunjukkan bahwa murid-muridnya harus diproses untuk percaya dalam pengertian sebenarnya. Jemaat ini kasih oleh Tuhan. Bertobat lahir baru itu karya yang Tuhan yang ajaib. Tapi kita samakan persepsi. Bertobat lahir baru itu bukan finish. Itu starting point. Kita harus melalui proses yang indah. Ada pertumbuhan rohani kita menuju kepada kedewasaan. Dan itu biasanya terjadinya ujian-ujian, kesulitan-kesulitan. Maka perikop ini sebagaimana yang saya katakan, penekanannya bukan badai berhenti, bukan Yesus jalan di atas air. Tapi perikop ini supaya mengajarkan murid-muridnya termasuk kita. Supaya mau makin percaya kepada Tuhan, bukan saja dalam situasi aman. Bukan saja dalam situasi yang kita sukai, bukan.
waktu situasi nggak enak dalam rumah tangga, situasi nggak enak dalam situasi pandemi COVID-19 ini, dalam situasi apa, tetaplah kita percaya. Makanya akhirnya apa kata Tuhan Yesus? Ayat bagian-bagian terakhir. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Momentum badai gelombang yang besar itu sebenarnya harus digunakan muridnya tetap teguh percaya kepada Tuhan. Tapi momentum itu tidak mereka gunakan. Dan mereka jatuh dan tenggelam dan menunjukkan ada kekurang percayaan, bimbang. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Mulai ada tingkat pengenalan Tuhan yang benar. Tapi jangan lupa, bukan berarti badai-badai berikutnya tidak datang. Ada lagi badai berikutnya. Sampai pada titik badai yang paling berat, Petrus dan kawan-kawan setia sampai garis akhir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Dalam situasi COVID-19, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Walaupun dalam kesementaraan ini kita beribadah tidak di gereja, percayalah, Tuhan ada beserta dengan saudara dimanapun Anda berada. Immanuel, tetaplah kuat apapun terjadi. Cepat atau lambat selesainya pandemi COVID-19 bukan fokus kita. Makin bertumbuh, makin taat dan setia, itu fokus kita. Biar cepat, biar lambat. Bukan itu, tapi pengenalan akan Tuhan dan percaya penuh. Pegang. Apa yang gak pernah kau lihat dengan mata, apa yang gak pernah kau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul hatimu, pasti Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi dia. Siapa yang mengasihi dia? Yang taat pada dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kembali kami merasakan kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Engkau jauh lebih besar daripada masalah. Engkau jauh lebih besar daripada badai dan gelombang. Termasuk gelombang-gelombang wabah pandemi COVID-19. Engkau jauh lebih besar. Sehingga kami diberi pelajaran. Di tengah-tengah badai dan kesulitanlah paling berbobot kami mengakui Engkau Tuhan. Engkau Raja. Dan paling berbobot kami bangun ketaatan. Oleh karena itu Tuhan, lawatilah setiap jemaat-Mu, GBI Victoris Family, dimanapun mereka berada. Supaya mereka tidak pernah goyah iman percaya mereka kepada Engkau Tuhan. Bahkan dalam momentum kesulitan situasi ini, tetap mereka tampil beda karena ada Allah Immanuel menyertai mereka. Tetap mereka menyatakan keteladanan, kesaksian, jadi berkat dimanapun mereka berada. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus satu-satunya Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati kebutuhan mereka sehari-hari, dan Tuhan dipermuliakan. Berkati GBI Victoris Family, berkati Bapak Gembala kami, worship leader, singers, pemain musik, semua petugas sekretariat, semua hamba-Mu. Ingatkan mereka, tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Kita percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak mengenakan dalam hidup kita. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita akan memberikan persembahan syukur kita, saudara. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya bahwa kami benar-benar dikuatkan oleh firman Tuhan.
Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kecil besar. Biar Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami buat, biar Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan memberi persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Segala sesuatu itu indah pada waktunya Tuhan. Kita akan berikan persembahan syukur kita. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, berat ku rasakan. Hati menderita, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, oh tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita saudara. Oh tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Oh kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kalau Anda dan saya kita bersama-sama dapat menjadi saluran berkat untuk hormat kemuliaan kepada yang kerajaan surga. Yakini, imani, percaya setiap persembahan Tuhan saya tidak pernah sia-sia. Karena Dia berfirman, jerih payah Anda saya tidak sia-sia. Dan apa yang kita investasikan, apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Firman Tuhan digenapkan. Matius 20, kumpulkanlah hartamu di surga, sebab di surga ngengat dan karat tidak merusaknya. Pencuri tidak membongkar merampoknya. Tapi Anda sedang menginvestasi sesuatu yang luar biasa. Sebab apa yang dari dunia tidak ada satupun yang terbawa. Bahkan yang dicangkokkan di tubuh seorang saya, apapun juga semua akan tertinggal. Tapi yang Anda bawa, yaitu apa? Integritas kehidupan seorang saya bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua itu diperhitungkan dengan heran luar biasa ajaib. Dan bukan hanya nanti di sana, tapi di dunia juga Anda dan saya. Tuhan tetap menjaga, memelihara, bahkan juga memberkati. Karena Dia berfirman bagi seorang saya, Yohanes 10 ayat 10c, Dia datang untuk memberi hidup dan hidup berkelimpahan dalam Kristus Yesus. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa untuk kebaikan, kasih, anugerah, berkat Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, hamba menyerahkan rekan-rekan sekerja Tuhan, jemaat kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang mengikuti melalui ibadah online saat ini. Engkau memberkati dengan khairan luar biasa ajaib Bapa.
hidup kami, kesehatan kami, rumah tangga kami, masa depan kami, anak cucu kami diberkati Bapa. Itulah doa, itulah permohonan, itulah kerinduan, itulah permintaan hamba-Mu digenapkan dalam seluruh kehidupan kekasih-kasih Tuhan yang mengandalkan, berharap, dan bersandar dan percaya pada-Mu. Engkau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, malaikat dari surga berkemah sepanjang perjalanan kehidupan kami Bapa. Dan sekali lagi yang memateraikan, Engkau berfirman Mazmur 91 ayat 11, Engkau akan perintahkan malaikat-Mu Tuhan, menyertai langkah kaki kemana kami pergi untuk menjaga kami sebagai anak-anak kekasih-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, bangkitlah berdiri, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih sekalian. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus memberkati kekasih sekalian dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa, kita berjumpa tanggal 21, kembali ibadah offline sudah ada di tanggal 21 di Hotel Ciputra, lantai 6, jam 3 dan jam 5, di Hotel Ocean Peak, jam 11, di Kelapa Gading, jam 8 dan jam 10, dan Robinson tetap jam 10. Baik, jadi ibadah offline ada di beberapa tempat dibuka pada tanggal 21, tetapi ibadah online terus berjalan. Dan untuk orang tua, jangan membawa anak-anak sebab kami ibadah offline tidak menyediakan fasilitas untuk gereja anak atau yang kita kenal dengan sekolah minggu. Tapi melalui ibadah online kita tetap berikan yang terbaik, ibadah gereja anak, ibadah sekolah minggu untuk anak-anak, ya. Dan untuk orang tua, untuk yang sempat belum dapat kesempatan karena kesehatannya tidak mengizinkan untuk ibadah offline, Anda juga tetap dilayani melalui ibadah online yang terus diadakan setiap minggu. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Kita berjumpa kembali pada minggu depan. Tuhan memberkati.